Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Katerban, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Katerban. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut dari program PPKG PJOK Angkatan 1 Jawa Timur. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kelak kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang program rencana tindak lanjut dari diklat atau pelaksanaan tatap muka yang ada di BPKP Jawa Timur kemarin, yaitu tentang program SEM, yaitu Sport Education Model. Adapun nama program yang saya kembangkan adalah agar-agar. Jadi agar-agar itu sendiri merupakan kepanjangan dari aku bergerak, aku bugar. Pembelajaran ini yaitu pembelajaran project based learning. Kemudian next, adapun latar belakang pembelajaran ini, Sport Education Model ini adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk murid menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan belajar dari pengalaman nyata implementasi SEM yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam kegiatan kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Jadi olahraga SEM itu nanti dapat dilaksanakan dalam kegiatan kokurikuler yang dikombinasikan dengan mapel lain. Nah, untuk sesi ini, program agar-agar ini saya laksanakan dengan mengimplementasikan dengan mata pelajaran SBDP, yaitu tari. Jadi agar-agar di sini yaitu SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri 5 Katerban itu merupakan senam kebugaran. Di antaranya nanti ada kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunikasi belajar di SD Negeri 5 Katerban, dan mendengarkan apa yang dari anak-anak minta, atau mendengarkan dari pilihan, memberikan suara, pilihan, dan pilihan kepada mereka. Kemudian program agar-agar ini dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Jadi ketika anak-anak aktif untuk bergerak, insya Allah anak-anak akan tetap sehat, seperti itu. Dan tujuan pembelajaran program ini, yaitu program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai pusat pembelajaran, di mana murid dapat menciptakan gerakan senam kebugaran yang dirancang sendiri untuk perlombaan. Tujuan utama latihan kebugaran jasmani itu sendiri adalah membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, karena kebugaran siswa dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, yaitu yang pertama, adapun tujuan peningkatan aktivitas murid. Jadi nanti murid-murid dapat aktivitasnya lebih bertambah. Kemudian sportivitas, di dalam kolaborasi dalam permainan perlu adanya kita itu sportif atau berani mengaku jujur, seperti itu. Kemudian kepemimpinan murid akan lebih terlaksana di dalam kelompok tersebut. Jadi kita memunculkan kepemimpinan tersebut. Kemudian adapun perannya nanti, peran dari panitia, peserta, pelatih, dan juri. Itu anak-anak, semuanya dari anak-anak dan dilaksanakan oleh anak-anak. Mulai dari panitia, peserta maupun pelatih, juri nanti diambilkan dari anak-anak.
sehingga anak-anak program ini mempunyai rasa memiliki. Jadi seperti itu. Dan adapun pelaksanaannya dari pengelolaan musim, kemudian penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, sampai evaluasi dan refleksi setelah pelaksanaan. Dan pelaksanaan akan dilaksanakan ketika semesteran. Di akhir semester itu kita laksanakan lomba tersebut yang diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6. Dan rencananya di semester ini kan kita juga sekarang sudah hampir semesteran, dan nanti ketika kegiatan semesteran Bapak Ibu wali kelas itu pasti banyak kesibukan mulai dari nginput, rapot, ngoreksi. Oleh karena itu anak-anak akan diberikan kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan SEM ini, yaitu lomba. Jadi lomba antar kelas. Dan ini kenapa tidak diikuti oleh kelas 1, 2, 3? Karena kelas 1, 2, 3 masih tahapnya tahap dasar, atau kelasnya masih kelas bawah, seperti itu. Lanjut. Dan struktur program yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama penanggung jawab nanti Ibu Kepala Sekolah, Bu Eni, kemudian Ketua nanti Pak Junaidi, kemudian koordinator kegiatan Pak Kotip, dokumentasi nanti Pak Fadil, dan guru mapel saya sendiri, kemudian Bapak Ibu guru yang lain membantu gitu. Kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler. Kokurikuler dalam artian kita bisa laksanakan di dalam atau ketika anak-anak istirahat, seperti itu biasanya. Jadi kalau mulai latihan itu kegiatan anak-anak istirahat, latihan itu termasuk kegiatannya kokurikuler. Jadi kokurikuler adalah kegiatan yang di luar intrakurikuler atau dalam pembelajaran atau di luar struktur kurikulum. Kemudian murid yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6 baik PA maupun PI. Kemudian tadi bisa menjadi posisi jadi panitia, jadi peserta, jadi juri, jadi peserta, seperti itu. Nanti anak-anak yang membagi sendiri. Kemudian waktu perlombaan di akhir semester sekitar tanggal 2 sampai 16 Desember itu pelaksanaannya. Kemudian penanggung jawab nanti komunitas belajar SD Negeri 5 Katerban. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita, kemarin kita membuat program itu harus berdasarkan aset yang ada. Kita memanfaatkan aset yang ada. Kemudian saya analisa, dan adapun hasil analisa yaitu guru yang rata-rata berumur 40 tahun dan siswa berjumlah 86 anak. Ini kalau dari segi manusianya. Kemudian kalau dari lingkungan, aset sekolah, sarana prasarana kita mempunyai halaman sekolah, kemudian sound wireless, kemudian kita mempunyai lingkungan di daerah pedesaan dan dana BOSP. Next. Rencana evaluasi akan dilaksanakan dengan bertujuan evaluasi tujuan pembelajaran itu dengan wawancara beberapa guru dan murid dari berbagai peran. Kemudian mengumpulkan umpan balik. Kemudian refleksi saya sendiri sebagai guru terkait dengan pelaksanaan perlombaan tersebut, mulai dari penyiapan hingga pelaksanaan. Kemudian evaluasi kinerja tim, refleksi lisan dari guru dan murid. Jadi nanti murid-murid juga merefleksikan bagaimana pembelajaran ini menarik atau tidak, atau bagaimana senang atau tidak. Jadi program ini dilaksanakan. Itu sebagai evaluasi. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu dalam dalam perlombaan tersebut itu nanti anak-anak juga dapat melatih untuk kejujuran tersebut. Selain kejujuran juga kerjasama, di situ nanti dapat kita nilai. Evaluasi manajemen kelas dengan pengelolaan waktu, catatan observasinya guru, kemudian pengembangan perbaikan perubahan, catatan rencana tindak lanjut guru. Next. Dan tantangan dan solusi yang akan dihadapi mungkin yang pertama yaitu kemungkinan tantangan
yaitu pengelolaan waktu yang padat karena waktu pelaksanaan semester itu semakin dekat, jadi saya harus lebih padat lagi mengatur waktu. Kemudian kadang-kadang juga sekarang sudah musim penghujan, oleh karena itu biasanya lapangan juga becek karena pelaksanaannya kita juga di luar. Dan solusi yang dihasilkan yaitu dengan memaksimalkan waktu dan penyediaan alternatif. Nanti kalau misalkan lombanya tidak bisa di halaman sekolah karena becek, oleh karena itu kita perlu di ruang kelas. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Oke Pak, terima kasih. Saya mau tanya. Ya, gimana? Dari panjenengan memaparkan semua tadi, bagus sekali rencana yang akan kita lakukan. Tetapi apakah program ini nanti, kan tadi panjenengan materinya program itu program semester. Ya. Apakah program semester ini bisa kita terapkan di program pelajaran setiap hari? Karena tadi kan bagus sekali ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada keberanian dari anak-anak. Itu kan bagus kita tanamkan dalam setiap hari. Nah, itu bisa enggak untuk program ini? Baik, Bu Ana, program ini sangat bisa dilaksanakan. Jadi program ini adalah program kokurikuler yang dapat kita laksanakan dalam pembelajaran, yaitu P5. Di situ kita juga bisa membuat kegiatan ini, mengemas pembelajaran ini di dalam kegiatan P5. Jadi kegiatan P5 itu merupakan kegiatan kokurikuler yang dimana nanti beberapa guru di dalamnya berafiliasi atau berintegrasi jadi satu untuk membuat program. Ya, kemudian kemarin itu saya cari itu yaitu modulnya modul kehidupan berkelanjutan. Ya, itu. Iya, itu Bu. Jadi yang kemarin itu dapat kita terapkan di situ. Kemudian nanti ketika anak-anak kan ketika istirahat itu juga bisa menerapkan kegiatan tersebut, mulai dari penyiapan seperti kemarin itu anak-anak saya suruh untuk segera latihan untuk membuat kelompok dan latihan gerakan. Jadi anak-anak akan senantiasa aktif karena kebugaran siswa juga diperlukan. Karena mengingat kegiatan anak-anak itu ketika anak-anak bugar, maka anak-anak akan semakin mudah dalam menerima pengetahuan dan keterampilan seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin ada yang lain? Ya. Jika tidak ada, inilah program agar-agar yang saya rencanakan sebagai tindak lanjut saya dari pelaksanaan PPKG PJOK Angkatan 1 Jawa Timur. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.